Salve fratres, welcome back to the fragmentation of Protestantism. Kali ini adalah welcome to the fragmentation of Protestantism. Ketika Protestan bertanya apa itu Katolik, tapi lupa siapa dirinya. Ya, Katolik tidak bisa mengklaim sebagai satu karena Katolik dan Ortodoks saja sudah beda. Ini kata seorang Protestan yang tampaknya lupa bahwa denominasi mereka ada puluhan ribu. Lupa atau sengaja lupa ya. Ada satu fenomena menarik dalam dunia apologetika Protestan ketika mereka mulai menyelidiki perbedaan antara Katolik dan Ortodoks. Mereka merasa telah menemukan harta karun untuk membenarkan fragmentasi mereka sendiri. Sayangnya, seperti orang yang tersesat di labirin lalu mengejek dua arsitek yang bertengkar soal desain, mereka lupa satu hal. Mereka bahkan tidak punya rumah. Ada argumentasi berupa retorika kosong bertopeng logika. Seseorang, kita sebut saja Mr. Anonymous, berusaha membongkar kepalsuan kesatuan Katolik dengan memaparkan 10 perbedaan antara Katolik Roma dan Ortodoks Timur. Dia bertanya dengan gaya sok filosofis, kalau Ortodoks dan Katolik berbeda, apa bedanya dengan Protestan? Jawabannya sederhana, Ortodoks dan Katolik masih punya imamat apostolik, sakramen yang sah, dan konsili ekumenis bersama. Sementara Protestan bahkan tidak bisa sepakat apakah baptisan menyelamatkan atau tidak. Sudah sepakat ke belum? False equivalence, kesalahan klasik anak SMA filosofi atau anak TK. Anak TK belum bisa filsafat, anak SMA lah. Membandingkan perbedaan internal antara dua tradisi Katolik dan Ortodoks dengan perpecahan radikal dalam Protestantisme. Itu seperti mengatakan, ya, rumahmu retak di bagian dapur. Rumahku memang runtuh total dan tinggal puing. Tapi kan sama-sama ada masalah. No, tidak, Bung. Satu itu rumah, satu lagi itu reruntuhan. Rumah dengan reruntuhan itu beda. Dan reruntuhannya pun tidak satu jenis. Ya. Mengapa dia tidak mau mengakui keterpecahan Protestan? Karena satu, kalau diakui, kredibilitas sola scriptura jadi runtuh. Sumber yang cukup untuk keselamatan ternyata tidak cukup untuk persatuan. Dua, karena terlalu banyak denominasi untuk diselamatkan dengan akal sehat. Lebih mudah menyalahkan Katolik dan menyamakan semua perbedaan sebagai wajar. Karena itu kenapa tidak mengakui perpecahan Protestan? Karena itu akan membongkar bahwa Protestan tidak punya kriteria ortodoksi sebenarnya. Siapapun bisa mendirikan gereja. Hari ini percaya Trinitas, besok tolak. Itu Rudy contohnya. Semua sah, asal pakai ayat. Ya, asal pakai ayat. Kau mau kemana saja terserah. Protestantisme pecah tapi bangga. Yang paling lucu adalah ketika si pembicara menyimpulkan bahwa toh Protestan juga satu di dalam Kristus meski beda-beda. Ini penting. Artinya Yesus adalah satu-satunya perekat mereka. Tapi Yesus bisa berarti apa saja. Allah bukan Allah, roti simbolik, roti tubuh sungguhan, hukum Taurat tetap berlaku atau tidak. Dan Protestan juga dengan demikian satu dengan teman-teman kita Muslim. Karena mereka juga percaya Yesus yang adalah seorang nabi. Kalau begitu, setiap orang yang bilang saya percaya Yesus seperti teman-teman kita Muslim, sudah sah jadi gereja Protestan. Bagus. Inilah hasil teologi yang membuang tradisi, konsili, dan magisterium. Alkitab dijadikan cermin dan semua orang melihat wajah mereka sendiri. Katolik satu karena ada batu karang. Gereja Katolik tidak mengklaim kesatuan absolut seperti mesin, tapi kesatuannya nyata. Satu paus sebagai penerus Petrus, satu iman yang dirumuskan dalam konsili dan dijaga oleh magisterium, satu sakramen yang mengalir dari imamat yang sah. Berbeda dari Protestantisme yang kadang satu gereja bisa berubah jadi 3 dalam satu dekade karena visi baru dari Roh Kudus. Disinilah cermin retak dan cacian. Mereka mencaci gereja Katolik dengan tudingan kamu pun terpecah, falasi tu kokwe. Padahal mereka sendiri adalah proyek besar dari perpecahan demi perpecahan. Ironisnya, mereka tidak menyadari bahwa setiap kritik yang mereka tujukan ke Katolik justru membongkar cacat diri mereka sendiri. Kalau kamu mengatakan Katolik tidak bisa mengklaim kesatuan karena ada Ortodoks, maka kamu juga tidak bisa mengatakan Protestan satu dalam Kristus kalau kalian sendiri tidak tahu siapa yang benar.
Sola Scriptura tanpa magisterium adalah seperti Alkitab di tangan pencuri. Bisa dijadikan apapun, bahkan alasan untuk membentuk sekte baru setiap minggu. Selamat datang di dunia Protestan. Satu Tuhan, satu Alkitab, dan sejuta tafsir.